Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa anta. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Kita akan melanjutkan kajian tentang membangun peradaban pada seri yang keempat. Temanya adalah what is the theme, Has? The title is komitmen kebangsaan. Oke, komitmen ya, tentang komitmen. Baik, kita akan membuka suratil Maidah. Kita akan baca pada ayat yang pertama, lalu ke-8 nanti ya. Mungkin ke-16 ya nanti. Betul, ayat yang pertama, lalu ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Suratil Maidah, ada banyak namanya. Surat Maidah ini banyak sekali. Maidah ini apa sih maknanya? Hidangan atau permintaan akan turunnya hidangan dari langit dari kaum Hawari, ya, umatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Nama lain dari surat Maidah ini ada tertera di sini, yakni surat Al-Uqud. Uqud ini maknanya perjanjian atau MOU. Makna yang lain adalah disebut surat Al-Khair, surat kebaikan-kebaikan. Nama yang lain adalah surat Al-Aman, surat yang ya maknanya aman atau sejahtera.
Kemudian nama lain dari surat ini adalah surat tentang keadilan ya, al-adalah, tentang keadilan, al-adl wal adalah. Tentang keadilan, tentang ya bersikap adil atau perilaku adil ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita buka. Sebenarnya kita mau membaca ayat yang ke-15, tetapi untuk paham ayat yang ke-15 ini kita harus mulai dari ayat pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud halat lakum bahimatul an'am illa mitla 'alaikum ghairu muhallis shayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ini sehubungan dengan ihram ya. Ada saudara kita yang sekarang sudah berangkat haji. Oke, mula-mula begini. Setiap ada kata ayat ya ayyuhalladzina amanu, ini berarti surat Madaniyah. Nanti silakan buka ngaji-ngaji saya Ulumul Quran ya, pokoknya klik saja di video-video berbagi itu di YouTube entah di mana. Cari saja Ulumul Quran tentang Makkiyah, Madaniyah ya, atau mengetik nama saya, nanti Anda akan ketemu ulasan tentang itu dan banyak sekali. Oke, entah di Itqon, di Burhan, di Al-Lubab, di beberapa ulumul Quran yang biasa kita kaji di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu ini meneguhkan dua hal. Pertama, mengajak orang ini untuk beriman karena ya ayyuhalladzina amanu, orang ini imannya belum konsisten. Makanya orang yang beriman oleh Quran diajak beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Karena berbeda dengan mukminun atau mukminin. Mukminun itu orang yang imannya sudah konsisten itu. Qad aflahal mu'minun. Nah, itu sudah konsisten. Tapi aja ladzina amanu belum. Imannya ya masih tipis-tipis lah. Bahkan mungkin lebih tipis dari tisu ya kan. Nah, yang kedua pasti setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, ini sudah ayat-ayat kebangsaan, kemanusiaan, ketatanegaraan atau tentang civilization, peradaban. Bahkan di dalamnya itu setiap ada ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kebaikan moral, ada kebaikan bukan lagi personal tapi kebaikan sosial. Jadi ingat-ingat ya, setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, cari saja di Quran itu setiap ada ya ayyuhalladzina amanu atau ayat-ayat Madaniyah pasti nuansanya ada kebaikan moral, ada kebajikan, ada virtue, ada kearifan sosial, ada kebijaksanaan di sana. Bukan lagi kebajikan personal, kesalehan personal, tapi kebajikan atau kesalehan sosial. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Aufu ini maknanya di sini kan memenuhi, menunaikan, tapi makna yang lebih pas menyempurnakan. Nah, karena ada ayat di surat Fatah nanti faman aufa bima ahada alaihi Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Nah, itu dia. Terlalu cepat Pak, putar lagi dan diperlambat. Nah, nanti temponya ya. Eman, waktu saya ini sempit. Oke, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak hai berarti ya. Aufu di sini kan tunaikanlah atau penuhilah. Yang betul adalah sempurnakanlah. Jadi bukan hanya menunaikan tapi menyempurnakan al-uqud. Uqud itu akad. Akad ini maknanya aqadah ya. Akidah itu seakar kata mengikat dua hal, dua kubu, dua kelompok atau dua orang. Jadi walhasil ini mengikat dua kubu. Oke, kita berbeda mungkin ya, orang ini berbeda bangsa dan negara, berbeda ras, berbeda etnik, suku, bangsa dan bahasa, berbeda kecenderungan, berbeda mazhab, berbeda aliran, tapi satu mereka sepakat yakni menunaikan, menyempurnakan janji. Nah, itu dia. Orang ini keren sekali bahasa Quran. Orang silahkan berbeda agama, suku, bangsa, bahasa, tapi orang pasti sepakat dengan menunaikan janji. Oke, kalau menunaikan janji baik enggak? Maka surat ini disebut surat Al-Khair. Kalau kau tunaikan janjimu, kau aman enggak dari ancaman orang lain? Aman enggak? Maka surat ini bernama surat Al-Aman. Oke, kemudian nama yang lain adalah Al-Uqud itu sendiri. Dan janji ini ikatan atau hidangan, tanda kutip ya, hidangan dari langit. Maka surat ini surat Maidah. Nah, dan ini prinsip yang paling menjunjung tinggi keadilan. Maka surat ini juga dinamai surat Al-Adl wal Adalah. Nah, itu dia ya. Kalau Anda ngaji sendiri ya lama Mas, ini harus buka buluhan tafsir ya, ulumul Quran dan justru begini intinya lah yang gampang-gampang saja. Oke. Di Indonesia kita punya komitmen, punya perjanjian apa? Punya MOU apa? Bangsa leluhur kita dahulu sepakat untuk kita tidak beragama satu, tidak berbudaya satu. Yang disepakati adalah berbangsa satu, berbahasa satu, bertumpah darah satu Indonesia.
Untung kita perjanjian kita dulu leluhur kita bukan beragama satu. Kalau enggak, agama yang lain akan diberangus. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa. Belum ada, makanya kata paman saya namanya Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Community, Indonesia itu enggak ada, itu komunitas yang dibayangkan saja. Enggak ada Indonesia itu. Belum ada. Jadi ketika kami bangsa putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bangsanya belum ada. Makanya prinsip kebangsaan ini kelak menubuh berpilin dengan prinsip nasionalisme yang diambil, ditiru, diadaptasi oleh Bung Karno dari filsuf Prancis bernama Ernest Renan. Orang yang mengadaptasi pemikiran Ernest Renan adalah Michel Aflaq. Michel Aflaq ini bikin partai Al-Ba'ath, partai kebangkitan. Nggak usah bangsa, kebangkitan toh. Yang bangsa di Indonesia kan banyak korupsinya biasanya. Di semua partai ya sudah. Jadi kalau nggak korupsi nggak partai namanya. Nggak terima Pak, teliti semua. Akeh korupsi ini Mas, wis ta. Indonesia opo sing ora ya kan. Nah, itu dia. Oke. Yang baik banyak, yang baik juga banyak. Biar apa? Michel Aflaq ya, Michel Aflaq. Ernest Renan. Kayaknya nggak ada yang sehat ininya ya. Sebentar. Oke, ternyata ada sedikit. Ini Ernest Renan, tulisannya Ernest Renan. Ini nulis buku tentang nasionalisme, diadaptasi oleh Bung Karno. Ya, nah hanya Bung Karno ya kan, BPUPKI lah ya, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, semua bapak bangsa itu, ya kan. Kemudian nanti Michel Aflaq itu bikin partai Ba'ath. Michel Aflaq ya, bikin partai Ba'ath. Nanti partai kebangkitan ini diadaptasi, dibawa oleh seorang perempuan yang nanti menjadi Perdana Menteri Israel, Golda Meir ya kan. Nah, siapa sebelum Golda Meir ini ada nanti bapak pendiri bangsa Israel ini ada David Ben Gurion, Isser Peter, Isser Harel, nanti mereka mendirikan bangsa yang bernama Israel sekarang ini, negara Israel itu yang tadinya adalah Bani Israel itu. Kemudian kembali ke Promised Land setelah perang salib, kemudian mereka mengalami diaspora, lalu serangan bertubi-tubi ke Aelia Capitolina, tiga umat beragama ini apa? Holy Sepulchre, Wailing Wall, tembok ratapan, dan Al-Aqsa itu sendiri sebenarnya Dome of Rock ya, tidak ada, Masjid Al-Aqsa sudah hancur itu. Yang betul adalah Masjid Umar ya, karena Sayyidina Umar yang membangun. Jadi orang salah paham ya. Masjid Al-Aqsa tidak ada, masjid itu sudah runtuh, dihancurkan Nebukadnezar atau Raja Bukhtanasor ya kan. Nah, reruntuhan tembok itu disebut Wailing Wall, tembok ratapan. Sebagian reliknya disebarkan ke seluruh penjuru dunia menjadi di sinagoga atau di sinagog tempat ibadah Yahudi. Nah, di Surabaya ada, di Amerika Serikat ada. Ya ketika saya berkunjung, oh ini sinagog ya, ini sinagog ini keren yang ini Pak. Kenapa? Karena Gus Dur pernah tidur di situ ya. Oke. Saya tidak sempat tidur di sana ya karena belum makan. Baik. Aufu bil uqud. Nah, ini dia ya. Berarti konsep nasionalisme ini disebut akad. Kita lahir di Indonesia, berbeda suku, bangsa, bahasa, dan agama, tapi kita sepakat Pancasila, UUD 45. Kita sepakat menjadi nation state, negara bangsa. Ini komitmen kebangsaan namanya. Tidak bisa kita membangun bangsa negara yang kuat tanpa komitmen kebangsaan atau nasionalisme. Nah, tanpa hubul waton minal iman. Kalau kalian belum bisa, minimal hubbul wadon ya kan. Cinta wadon, cinta wanita sebagian dari iman. Cinta mak kita harus ya, itu perintah Quran. Masykurli walidaik ya kan, ayo bersyukur padaku dan pada kedua orang tuamu ya kan. Nah, Hurrimat alaikum ummahatukum, haram bagimu menikahi ibumu, muliakanlah dia. Nah, gitu-gitu kan banyak sekali itu. Maka hubbul wadon minal iman. Setiap yang pakai BH, kata orang Arab, kata pepatah Arab, disebut bibi. Kullu dzati sida'in khalatun ya. Setiap yang pakai BH itu bibi. Nah, Ishak senang. Semua yang pakai BH bibi itu. Nah, BH itu domir itu yang bihima bihim biha. Nah, BH itu bihima bihinna bikabina, itu dia. Biar salah paham. Bu stakeholder ya. Oke. Nah, konsep nasionalisme ini yang dari Ernest Renan diambil salah satunya oleh Soekarno. Maka memaknai nasionalisme Indonesia dalam bahasa Prancis, dalam bukunya Ernest Renan ini, apa nasionalisme bukunya? Yakni la désir de vivre ensemble dalam bahasa Prancis ya. Bahasa Inggrisnya desire for life together. Hasrat untuk hidup bersama, senasib sepenanggungan karena kita dijajah Inggris.
Betul ya? Tidak dijajah Belanda. Tidak, kita tidak pernah dijajah Belanda, dijajah VOC, dijajah PT ya kan. Wes memang orang bodoh itu mesti keliru ya kan. Banter salah, ya sudah tidak apa-apa. Oke, kita dijajah VOC dan bukan 350 tahun. Karena kultur stelsel itu hanya 75 tahun. Yang puncaknya hanya 35 tahun. Kultur stelsel tahu ya? Politik tanam paksa itu, kultifikasi paksa itu. Kerja rodi istilahnya. Di zaman Belanda, kalau zaman Jepang disebut Romusa. Romusa itu kalian semua rombongan muka susah ya kan. Nah, kalau kerja rodi ya rodi. Baik, makanya senasib Timor Leste itu tidak dijajah Belanda, tidak dijajah Jepang, makanya dia bukan Indonesia. Kalau mengamati sejarahnya, tapi kan dia bahagian dari Indonesia selama dari tahun 75 ya kan, sampai integrasi lah sampai 99, lalu ada memorandum dan seterusnya. Oke. Baik, kita teruskan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Akad kita dengan sesama manusia apa? Baik, kita menunaikan janji dengan binatang baik enggak? Baik. Janji dengan tumbuhan, janji dengan binatang. Bahkan janji dengan kebudayaan, hifzul ird, menjaga irdun ini dignity. Anda punya budaya, saya punya budaya, kita saling menghormati. Itu namanya hifzul ird, bahagian dari hifzun nafas, bahagian dari maqasidus syariah itu. Kemudian menjaga ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Teman-teman begini, tahu suku Baduy? Tahu ya? Ya, dari Banten ya kan, dulu kan bagian dari Jawa Barat. Suku Baduy ini punya ketahanan pangan Burhan 150 tahun. Jadi mereka kalau tidak nanam, lumbungnya itu bisa dipakai 150 tahun. Indonesia punya. Kalah sama suku Baduy itu yang kita sering sebut primitif mereka, ya kan? Primitif apa enggak? Komputer apa, apalagi yang Baduy dalam ya, di Lebak dan lain-lain. Saya pernah mondok di Menes ya, di Pandeglang. Jadi main saya agak jauh acok ya, enggak. Sorry ya, bukan di kampung-kampung tok Tam ya. Tama di kampung tok ya kan. Dari mana? Mana kampungnya sampean Tam? Di sana Tam? Enggak, yang di Berau itu loh. Kampung apa itu namanya? Apa? Tanjung Redep ya kan. BI Tanjung Redep juga. Main sekampung. Lalu nemu pacar di situ. Aduh, enggak keren blas ya kan. Kumisnya digini-gini gitu ya kan. Begitu lebaran dipotong. Kenapa dipotong? Kembali suci Pak. Nah, bagus tapi ya. Tanjung Redep ya. Nah itu dia. Indonesia punya? Enggak punya. Enggak usah jauh-jauh belajar tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan keluar. Suku Baduy punya. Dulu suku Jawa ini ya, dulu ya di zaman Majapahit ini punya ketahanan pangan. Seandainya gagal panen 50 tahun bisa. Di Majapahit 70 tahun. Sriwijaya 50 tahun ketahanan pangannya. Artinya kalau gagal panen 50 tahun, rakyatnya tetap makan. Indonesia nggak bisa, ya kan? Beras, air, udara ini dikuasai negara untuk rakyat, nggak ada. Nabi juga katakan itu mas, di hadis ada, dan ini sahih ya kan? Al-ma'u wan naru wal kala'u lil jami'. Al-ma' air, wan naru api, wal kala'u dan rumput lil jami', dimiliki rakyat. Maknanya kalau sekarang tambang semua nggak boleh dimiliki perorangan, harus dimiliki negara. Dan itu dikorupsi. Terus kita dapat apa? Dapat cerita. Seluwung, luwung apa? Lumayan ya kan? Nah, sorry kan. Luwung itu bahasa Jawa, lumayan ya. Oke. Baik, itu dia. Aufu bil uqud. Nah, ini kalian ini harus ya banyaklah bacaannya ya. Nanti kita mempersiapkan diri. Kalau ya enggak kalau memang kita harus punya peran ya, entah di ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan ya. Kau kalau enggak kenal bangsamu, negaramu ya. Ada satu menteri di zaman Gus Dur namanya Ginanjar Kartasasmita. Kata Pak Ginanjar Kartasasmita, orang Indonesia ini enggak usah kerja. Cukup nikmati hasil laut, hutan, tambang itu waktu itu ya, kurs tahun 99 atau 2000, setiap warga negara Indonesia itu akan punya gaji pokok ini ya, 15 sampai 25 juta. Tahun itu loh ya, tahun 99 tahun 2000. Berapa kalau duit sekarang ya kan? Terus buktinya, ya kan? Kita ini sapi perah.
Negara ini habis-habisan merah kita ini jadikan ATM ya, betul Burhan ya. Pajak dia kasih naik terus ya kan, aduh, pajak mencekik ya kan, dan ya segitulah ya, yang orang-orang yang tukang rapat itu loh biasanya di Jakarta itu kan. Nah, tapi kita tetap husnudzon, berbaik sangka ya kan. Ya kadang kalau saya baca-baca ya orang-orang di Swedia ya, Swedia ini negara bahagia kan. Jadi orang kerja itu setengah hari, anggota dewan, anggota DPR itu, anggota DPR-nya itu kerja dari jam 7. Kan orang lazim kerja itu 9 to 5, 9 jam 9 pagi ke jam 5 sore, ya 8 jam ya kan. Mereka enggak. Dari jam 8, jam 11 pulang. Sudah itu saja setiap hari itu. Kemudian gaji guru dua kali lipat gaji menteri di Indonesia. Ya Umar Barak ya, sekarang dah guru dah sejahtera ya kan, lalu orang berlomba-lomba, lalu banyak sekali dibuka tarbiyah, aduh, PAI, PGMI, PGSD, kenapa Tam? Ya nggak apa-apa, udah kadung kuliah kok, gimana kan? Aduh, ada lagi PBA ya, itu tok SAG, tok gelarnya minimal SPD katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Lalu jadikan ceramah, dalil ya, tuntutlah ilmu dari SD sampai SPD. Dari minal mahdi ilal lahdi itu dari SD sampai SPD katanya. Aduh, ya enggak apa-apa. SAG berbanggalah menjadi SAG yang SPD, ya enggak apa-apa. Karena itu yang kau bisa, daripada enggak ya kan. Oke, kita teruskan. Nah, ugut kita ini apa? Dengan Indonesia komitmen kita namanya, Pak, kalau ada orang begini, misalnya ada orang-orang yang intoleran, gerakan intoleran. Ya, mengatasnamakan apa kan? Indonesia ini sudahlah pemerintahnya begitu dikuasai preman. Ormas ini banyak sekali Mas di Indonesia itu, banyak sekali. Ya, ormas kan orang-orang nganggur ya kan? Orang-orang nganggur, tukang palak di pasar dengan modus parkir, terus banyak sekali itu ormas di Indonesia itu. Medan paling banyak juga, saya pernah tinggal di sana juga kan. Aduh. Terus Indonesia pokoknya ya, semuanya tumbuh subur di Indonesia ini. Premanisme, kemudian nepotisme ya. Ya semuanya lah nepotisme ya, dan dari kata neviu, dari kata nepos bahasa Latin ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya ungkut dengan Indonesia apa? Pancasila. Nah, kalau ada orang katakan begini, loh misalnya ya, organisasi terlarang mau mendirikan negara Islam. Ada loh ya, ada yang saudara kita yang Masumi Ribon tahu ya Ustadz Masumi Ribon ya, Ustadz Abdul Somad ya, oke. Ya suka enggak suka dia Ustadz lah, sebagian kalian suka. Tetapi dia maunya bikin Indonesia bersyariah, NKRI bersyariah. Sejak mula Masumi enggak setuju dengan negara bangsa. Oke, enggak apa-apa NKRI tapi bersyariah katanya. Nah, ada juga ini kita hidup di era keterbukaan informasi Mas, enggak usah ditutup-tutupi. Hal yang baik dari beliau banyak, ya banyak ya pastilah, masa enggak ada yang baik ya kan. Oke, kemudian ya ormas terlarang ya, seperti FPI, HTI waktu itu ya kan, mau mendirikan negara Islam ya kan. Alasannya apa? Cinta Indonesia. Dan akan terus ada ini. NDI ya, Negara Islam Indonesia, DITII ya, pemberontakan Kartosuwiryo waktu itu. Lalu nanti muridnya anggota DITI anggota DITI wilayah 8 namanya Abu Bakar Basir ya kan, lalu pulang di Afghanistan sana punya 3 orang murid ya, Imam Samudra, kemudian siapa lagi, Amrozi, dan siapa lagi, Ali Gufron ya, dan seterusnya ya. Nah, yang sebenarnya dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat waktu itu, Presiden Amerika yang ke-40 namanya Ronald Reagan menghabiskan dana 350 juta US dollar, waktu itu kurs dolar 725 rupiah. Jadi 350 US dollar dihabiskan untuk bikin jaringan teroris internasional namanya Al-Qaeda ya, atau Al-Qaeda yang kalian tahu itu. Jadi itu sama Bin Laden atau Bin Laden bahasa kalian. Oke. Nah, itu tujuannya untuk mengcounter Soviet menjajah Afghanistan. Begitu Soviet pulang dan bubar, 91 bubar ya kan, runtuh tembok Berlin, Jerman Barat tunduk bersatu, Soviet ini hancur menjadi Rusia yang terbesar, Chechnya, Azerbaijan, Turkmenistan dan lain-lain, menjadi negara-negara kecil, salah satunya Ukraina yang kemarin perang terus dan seterusnya. Mereka sudah terlanjur bisa ngebom, sudah bikin bom
Ya sudah, lalu ngebom di rumah masing-masing. Mereka semua tidak setuju. Dalilnya kalau ditanya, kami cinta Indonesia. Ini sistem kafir, ganti sistem ini. Nah, untuk memahami kalimat ini, Ishak, boleh tidak Anda cinta istri orang lain, Ishak? Jundi, boleh tidak? Boleh tidak? Oke. Ya, cinta istrinya Pak To misalnya. Ya tua enggak apa-apa, seleramu kan ya. Orang beda-beda. Romi boleh enggak cinta istrinya orang lain? Boleh enggak Romi? Oh iya boleh dia. Enggak jelas pernyataannya ya kan. Mirip-mirip Dita gayanya ya. Oke, kumisnya juga belakangan ini nanti Anda akan mirip juga ya. Boleh, yang tidak boleh itu memiliki ya. Nah, jadi begini teman-teman, silahkan orang yang berdalih mencintai Indonesia apapun saja. Kalau semua pejabat kalau ditanya cinta Indonesia, tapi nanti ujung-ujungnya merusak Indonesia ya kan. Yang tidak boleh itu memiliki. Jadi begini, Indonesia ini sudah nikah. Nikah dengan apa? Dengan Pancasila. Ya maaf, Anda tidak bisa menikahi Indonesia. Indonesia sudah nikah dengan Pancasila, dengan UUD 4. Al-Anqud sudah punya akad. Maka nikah juga disebut akad ya kan. Akad nikah. Nah, akad yang kalian tunggu-tunggu. Berarti kita kan tidak bisa mengubah, mengganti Pancasila, nggak bisa. Ini kita sudah sepakat, itu akad namanya. Kau lahir Indonesia tinggal kau nikmati saja hidup ya kan. Nggak usah kau ganti-ganti Pancasila dan lain-lain dan seterusnya. Nah itu dia. Oke. Ya kalau mau ditingkatkan seperti tadi ketahanan pangan dan lain-lain itu bagus itu. Dan masih ada loh ya suku, kalau Majapahit sudah tidak ada, Sriwijaya, Pajajaran sudah ada semua, Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara ini setelah jadi kesultanan ya, dulu namanya Kutai Martadipura. Tidak ada semua kerajaan ini, sudah tidak ada. Ya kesultanan Kutai ada, tapi yang kerajaan yang punya ketahanan pangan sampai ratusan tahun tidak ada. Suku Baduy masih ada, dia punya ketahanan pangan 150 tahun. Indonesia bisa niru, bisa seharusnya. Kita sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Nah, tujuannya untuk apa? Masa kalah sama suku Baduy ya kan? Makin banyak rumah sakit, betul ya? Makin banyak orang sakit. Yang tambah kaya siapa? Tambah kaya ya dokter, itu bisnis kok itu. Rumah sakit itu dagangan itu mas, itu bisnis, itu kapitalisme. Memang tujuannya orang biar sakit. Coba baca sumpahnya dokter. Ada istri saya dokter, saya tahu. Baca sumpahnya bagaimana? Agar masyarakat ini hidup sehat. Kalau masyarakat hidup sehat, butuh rumah sakit kah? Jawab. Tidak usah. Kasih jadwal pola tidur yang baik, pola makan baik, hidup sehat, pikiran jernih, banyak berpikir, kemudian banyak olahraga ya kan. Hidup sehat. Maka sekabupaten, sekota, se-Jawa Timur satu saja cukup rumah sakit. Nggak usah banyak-banyak. Klinik di mana-mana. Aduh. Dokter racing oke ya kan. Nah, itu tujuannya kita ngaji Quran itu biar cerdas. Nah, itu dia. Betul ya? Kan begitu, betul ya? Nah, gitu ya. Biar luas kau pengetahuanmu nanti kau urus Indonesia itu baik lah ya. Terus ngapusi rakyat tok pekerjaannya. Oke. Aufu bil uqud, akad kita adalah dengan negara, dengan sesama manusia, dengan umat Islam, dengan binatang, dengan alam, banyak akad kita ini. Silahkan berbeda suku, bangsa, bahasa, etnik, agama, keyakinan dan lain-lain, tapi kita satu dalam menunaikan janji. Oke. Wahilat lakum bahimatul an'am. Di antara komitmen ini ya, dari akad kok langsung binatang. Jadi cerdas sekali Quran ini. Quran itu sangat visioner. Nah nanti ini bahimatul an'am maknanya binatang ternak. Binatang ternak itu kalau buka At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tafsir Ummahat, maknanya unta, lembu atau kambing, sapi dan kambing itu dok. Biri-biri, domba dan tapi sekarang kan berkembang ya, unggas ya kan, itu binatang ternak semua. Bahkan ada yang ternak dan gagal terus, yakni top up slot ya yang ternyata tahu semua. Bahkan saya baru tahu istilah top up itu apa. Masya Allah kalian, otaknya otak judi semua ini.